Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mas, Mbak, kali ini kuliah riset konsumen dan audien. Kita akan membahas soal riset pasar atau pemasaran. Riset pasar atau pemasaran itu apa sih? Yaitu desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran yang tertentu yang dihadapi perusahaan. Nah, itu adalah pengertian riset pasar. Perusahaan yang bergerak di bidang riset pemasaran itu biasanya dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, perusahaan sindikat jasa riset. Kedua, perusahaan riset pemasaran menurut pesanan. Yang ketiga, perusahaan riset pemasaran khusus. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu perusahaan sindikat jasa riset. Adalah perusahaan yang menghimpun informasi tentang konsumen dan perdagangan secara periodik untuk kemudian menjualnya kepada kliennya. Yang kedua adalah perusahaan riset pemasaran menurut pesanan, yaitu perusahaan yang disewa untuk melakukan suatu riset tertentu. Kebanyakan bergerak dalam menyusun desain penelitian, bekerja sama dengan klien, dan laporan akan menjadi milik klien. Yang ketiga yaitu perusahaan riset pemasaran khusus, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa khusus bagi perusahaan riset lain dan juga di departemen riset pemasaran suatu perusahaan. Melakukan riset pasar. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Cara-cara dalam melakukan riset perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah merencanakan riset pasar. Tujuan riset ini sebelum memulai penting untuk mendefinisikan dengan benar apa yang ingin ditemukan melalui riset pasar. Oke? Mengembangkan rencana untuk mengumpulkan informasi dengan efisien. Bagaimana juga mengatur tujuan tanpa memiliki ide apapun tentang bagaimana meraihnya, tidak pernah menjadi ide yang bagus untuk melakukan riset pasar. Nah, hal ini untuk menjawab pertanyaan, akankah saya butuh untuk menemukan data pasar yang luas? Dan akankah saya butuh melakukan riset secara independen? Berikutnya adalah mempresentasikan temuan dan untuk memutuskan tindakan yang dilakukan. Itu dalam perencanaan riset pasar. Nah, berikutnya apa sih? Memperoleh data yang berguna. Gunakan sumber data industri dari pemerintah. Gunakan data dari asosiasi perdagangan. Yang ketiga, gunakan data dari publikasi perdagangan. Gunakan data dari institusi akademik. Gunakan data dari sumber ketiga. Atau bisa hindari layanan riset pasar yang eksploitatif. Oke? Berikutnya adalah melakukan riset sendiri. Gunakan data yang tersedia untuk menemukan kondisi permintaan pasar. Kedua, lakukan survei. Ketiga, lakukan diskusi kelompok. Yang keempat, lakukan wawancara satu persatu. Yang kelima, lakukan pengetesan produk atau pelayanan. Yang keempat adalah analisis hasil riset. Menjawab pertanyaan awal penelitian. Oke? Lakukan analisis SWOT, di mana kekurangan kelebihannya. Nah, di situ bisa ditemukan. Temukan tujuan pasar yang baru. Mengidentifikasi topik riset selanjutnya. Oke. Berikutnya, proses riset pemasaran. Menetapkan masalah dan tujuan riset, mengembangkan perencanaan riset, sumber data, pendekatan riset, perangkat riset, rencana sampling, metode, kontak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.